Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah senantiasa dijaga, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersukacita, kita bergembira dengan segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita setelah panjang umur, alhamdulillah, dan dalam keadaan sehat walafiat, aman, kemudian juga subhanallah rizki yang insyaallah senantiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas nikmatnya yang zahir. Dan terlebih dari itu, semakin kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas jalan hidayah. Menjaga kita untuk istiqamah di atas jalan hidayah. Dari mulai asasul hidayah, di mana kita alhamdulillah sore hari ini masih mantap mengucapkan amsayna ala fitratil Islam. Kita masuk ke sore hari ini masih di atas fitrah Islam. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang tidak ada keselamatan kecuali aslim taslam. Di atas keislaman kita. Semoga kita terus ditetapkan di atas Islam sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian subhanallah, bertambah rasa syukur kita kepada Allah ketika kita masih diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menyempurnakan Islam kita. Menyempurnakan keislaman kita, ketundukan kita kepada Allah di atas agama yang hak ini. Tentu saja tidak ada jalan untuk menyempurnakan keislaman kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika kita dapat mengumpulkan dua perkara, yaitu al-ilmu wal amal. Kita menghiasi dan mengarungi perjalanan kita dalam agama ini di atas ilmu dan amal. Al-ilmu sahih wal amalus salih. Ilmu yang benar, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah, yang diiringi selanjutnya dengan al-amalus salih, yaitu amal yang salih. Inilah salah satu bentuk taufik Allah Subhanahu wa taala
Ya, sehingga insya Allah di atas ilmu yang sahih dan amal yang saleh kita akan semakin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya alhamdulillah di antara apa yang kita lakukan di sore hari ini yaitu dengan duduk sejenak dalam rangka talabul ilmi bersama TV Roja. Pemirsa di mana saja antum bisa menyimak dalam rangka menambah perbendaharaan ilmu kita agar senantiasa semakin sempurna keislaman kita yang insya Allah selanjutnya kita akan lanjutkan dengan yaitu amalan soleh, amalan-amalan kita yang saleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah Subhanahu wa taala semoga menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, rezeki yang tayyib dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Naam, alhamdulillah pembahasan kita di sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kajian buku yang bertemakan hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hati yang tunduk, hati yang suci, hati yang mengagungkan dan hati yang membesarkan, yang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menyambung, bersambung di atas ketaatannya dan ketauhidannya kepada Allah, hati yang bersih, yang subhanallah dengan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin jauh dari perkara-perkara yang bisa menodai hatinya. Sehingga subhanallah, hati yang mentauhidkan Allah, hati yang di dunia dia mendapatkan ketenangan, ketumaaninahan, kedamaian, ya, keamanan, dan subhanallah di akhirat hati yang bersih dan suci dan senantiasa tunduk kepada Allah dan mentauhidkan serta mengimani dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itulah hati yang akan menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Ya, hati yang bersih, hati yang suci. Tentunya hati dikatakan suci, bahkan paling suci. Hati dikatakan bersih, bahkan paling bersih. Ya, ketika hati tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah dengan kekuatan iman. Ya, isinya kekuatan akidah, kekuatan tauhid, kekuatan iman dengan berbagai rincian makna tauhid, rincian makna iman yang subhanallah dengannya sekali lagi seorang hamba akan tumakninah, bahagia, lapang dada, tersenyum di setiap keadaan di dunia, dan dia pun mendapatkan pertolongan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara subhanallah dia pun dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke haribaan Rabbmu dalam keadaan engkau ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya akhir kesudahan mereka, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Masuklah engkau kepada golongan hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Allahu akbar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita, ya, dengan mengisi hati kita dengan kekuatan takwa, iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka darurat adanya ma'asyal muslimin untuk kita memupuk dan menghiasi dan menyinari
hati kita dengan kekuatan tauhid, kekuatan iman, kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pada kesempatan hari ini kita masuk ke bab yang ke-6 di antara bukti bahwasanya hati seorang hamba mentauhidkan Allah. Di antara ciri jiwa seorang hamba dia betul-betul mentauhidkan Allah. Naam, dan ini merupakan amalan hati di antara amalan hati yang agung, a'malul qulub. A'malul qulub yang sangat dahsyat agung di hadapan Allah adalah al-khawfu minallahi azza wa jal. Al-khawfu minallahi azza wa jal, hati yang takut kepada Allah dan hanya takut kepada Allah. Allahu Akbar. Hati yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar. Saya kira semuanya faham ketika mendengar makna takut. Dari sisi bahasa, yaitu dalam bahasa kita al-khauf atau takut, satu kejiwaan yang membuat kita berlari dari perkara-perkara yang membuat yang kita takuti tidak ridha, tidak suka. Na'am, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atau takut dari sesuatu yang membahayakan kita. Contoh, na'am, seorang anak takut kepada orang tuanya, maka dia berusaha untuk menghindari sesuatu yang tidak disukai oleh orang tuanya. Na'am, atau kita takut sesuatu yang berbahaya kepada kita. Contoh, na'am, ketika ada harimau berada di menghampiri kita, atau ketika kita mau melewati jalan lalu ada kendaraan yang begitu berlaju dengan kencang, pasti Anda takut. Dari sesuatu yang membahayakan Anda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, mau tidak mau. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam semesta ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada orang-orang yang mau menghambakan diri kepada Allah, ada orang-orang yang mereka tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Subhanallah. Ada orang-orang beriman yang mereka mau menghambakan diri kepada Allah. Ada orang-orang yang tidak beriman yang mereka tidak mau menghambakan diri kepada Allah dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita hidayatul Islam, kita termasuk hamba-hamba Allah yang mau menghambakan diri kepada Allah. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar kita menghambakan diri kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan mengikuti peraturan-peraturan Allah yang diturunkan oleh Allah melalui utusan-utusan yang diutus, dan peraturan Allah Subhanahu wa taala yang hari ini diberlakukan untuk hambanya adalah peraturan mengikuti agama terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang Allah tidak ridai agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanya Islam.
Dan ini ada sebuah keyakinan yang tidak boleh sedikit pun ragu. Ya, maka dikatakan hamba Allah di hari ini, hamba Allah yang mengikuti perintah Allah, tunduk dan patuh kepada Allah ketika dia berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Ya. Ketika dia tidak mau menerima Islam, menolak agama Islam, maka mereka adalah yaitu bukan ibadur rahman, bukan Abdullah, ya, bukan wali-wali Allah, namun mereka adalah wali-wali syaitan wa abadatus syayatin. Ya, mereka adalah wali-wali syaitan dan para penyembah syaitan. Ya. Para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka yang kita bahas adalah kelompok manusia yang sudah menghambakan diri kepada Allah ketika dia mendapatkan hidayah al-Islam. Ketahuilah ma'asyal muslimin, rahimani rahimakumullah. Penghambaan diri kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan cara kita mencari keriduan Allah, ibtigha'a ridwan Allah azza wa jal, kecuali dengan cara mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu dengan menjauhi segala perkara yang bisa membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua. Sekali lagi, penghambaan kita kepada Allah tidak akan sempurna sampai kita betul-betul senantiasa mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, dan mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tentunya harus tumbuh rasa cinta. Ya, rasa cinta dan harapan. Sehingga rasa cinta tersebut membuat kita semakin semangat melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, semakin semangat kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di atas kecintaan kita kepada Allah, ada harapan ingin mendapatkan wajah dan melihat nanti wajah Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat orang-orang yang bercinta, yang memiliki kecintaan yang kuat kepada Allah, Allahu Akbar, jangan tanya salat wajibnya. Jam 3 malam dia sudah bangun. Jangan tanya salat, jangan salat puasa Ramadannya. Subhanallah. Puasa-puasa sunnah yang dianjurkan. Sekaligus saya mengingatkan kita masih di bulan Syawal, masih ada kesempatan untuk melakukan puasa di bulan Syawal. Yaitu 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi, ya, kana kasiyamid dahar, seperti puasa 1 tahun. Ya. Dan tidak mengapa tidak turut menurut, tidak turut tidak langsung, dan juga tidak berturut-turut. Maka ma'asyal muslimin, jangan tanya zakatnya, dia senantiasa berinfak di jalan Allah. Allahu Akbar. Ya. Itu yang pertama. Allahu Akbar. Orang-orang yang sangat cinta kepada Allah, mereka akan bergegas dan semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, penghambaan diri kepada Allah tidak akan sempurna sampai dia, ya, meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Didasari dengan rasa takutnya kepada Allah. Takut dari murka Allah, takut dari azab Allah di dunia dan di akhirat, takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ada perkara-perkara yang tidak dia ridhoi atas hambanya. Maka dia pun subhanallah betapa begitu jauhnya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Ya, maka ini didasari dengan rasa takut. Akhirnya subhanallah hamba tersebut, ya, senantiasa menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ya,
dan dia pun senantiasa berusaha untuk tidak meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dua perangai ini wajib adanya dalam jiwa seorang muslim. Ya. Cinta dan takut kepada Allah. Ini adalah dua pilar ibadah, ubudiyah. Dua pilar ubudiyah, cinta. Begitu juga harapan besar kepada Allah yang membuat dia semakin semangat melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya, yang kedua adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak takut kecuali kepada Allah. Takut yang membuat dia jauh dan berlari dari perkara-perkara yang membuat Allah murka, Allah marah, yang bisa menatakan adab-adab dan ancaman serta laknat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, sehingga dia pun lari dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nah itulah oleh karena itu subhanallah, perangai takut atau amalan hati takut kepada Allah ini mencakup seluruh ibadah dan penghambaan diri kepada Allah. Orang yang sangat takut kepada Allah, maka dia tidak akan meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia tidak akan meninggalkan perintah-perintah Allah dengan takutnya kepada Allah. Dia akan jaga salatnya. Dia akan jaga puasanya. Dia akan jaga zakatnya. Dia akan jaga hajinya. Dia akan jaga auratnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Dia akan jaga lisannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan jaga akhlaknya yang mulia. Karena rasa takutnya kepada Allah. Begitu juga dia pun akan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat Allah murka, Allah marah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu perkara, maka subhanallah dia yang paling jauh dari perkara tersebut. Oleh karena itu subhanallah, akhi fillah rahmakumullah, setelah rasa cinta yang kuat dan tumbuh dalam hati seorang hamba, lalu rasa takutnya juga yang kuat dalam hati seorang hamba, maka akan sempurnalah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya perkara yang paling utama untuk kita takuti, jangan sampai kita terjerumus ke kubangannya. Dan yang paling Allah murkai dan paling dahsyat Allah Subhanahu wa ta'ala larang, bahkan dosa di atas seluruh dosa, adalah kita takut terjerumus kepada kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Dari makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sebagaimana terjerumusnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada kesyirikan-kesyirikan besar. Mengagungkan selain Allah, takut kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah, sehingga mereka sujud, mereka ruku, mereka berdoa, mereka nyambat-nyambat nama selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih untuk selain Allah, mereka bersumpah dengan nama selain Allah. Maka mereka subhanallah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, yang paling pertama harus kita takuti, yang dahulu ditakuti oleh yaitu para anbiya, para nabi sebagaimana Ibrahim abul anbiya, senantiasa berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah selain Allah. Yang satu menyembah patung, yang satu menyembah jin, yang satu menyembah orang-orang saleh, yang satu menyembah nabi, yang satu menyembah benda-benda mati, dan seterusnya menggantungkan keyakinan kepada selain Allah. Subhanallah.
Termasuk juga adalah syirik-syirik kecil yang terkadang tidak terasa adanya pada diri kita. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, itu yang paling pertama yang harus kita takuti dalam rangka takut kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus kepada kubangan kemaksiatan yang terbesar, kemaksiatan yang terdahsyat, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat dan paling ridha di atas ketauhidan. Ya. Allah ridha an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, kita menghambakan diri hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, karena tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyal muslimin, begitu juga kita takut terjerumus kepada kubangan perkara yang sangat dimurkai oleh Allah, juga dimurkai oleh Rasulnya, yaitu terjerumus kepada dosa kebid'ahan. Ya. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam membuat syariat, dalam menentukan syariat, dengan mengadakan satu tuntunan agama, satu syariat agama, satu ibadah, satu keyakinan, satu pemahaman, ya, satu ritual dalam agama yang tidak pernah dicontohkan, diajarkan, dibimbing dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Awas, jangan kita remehkan. Subhanallah, inilah dosa terbesar kedua. Perkara kedua yang paling dimurkai oleh Allah setelah syirik itu kita melakukan kebid'ahan di dalam agama. Ya, Nabi SAW sering kita dengar bagaimana begitu, ya, khawatir terjadi dan Nabi ingatkan umatnya agar jangan sampai terjerumus kepada kebid'ahan di dalam agama. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan sekali-kali, yaitu ya, mengadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru dalam agama adalah, kata Nabi, perkaranya disebut perkara bid'ah, dan seluruh bid'ah dalam agama ini adalah kesesatan. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min, siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam urusan agama kami ini yang tidak datang darinya atau dari agama dan tuntunan dan contoh dan dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawaradun, maka ditolak. Sehingga amalan-amalan para pelaku ya bid'ah ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan, ya, siapa yang melakukan satu amalan, tentunya amalan di atas agama, di dalam agama yang dianggap itu bagian dari agama serta ketaatan kepada Allah, laisa alaihi amruna, sementara amalan tersebut tidak ada perintah, contoh dan bimbingan dari kami, kata Nabi, maka raddun, ditolak. Maka kita pun harus takut terjerumus kepada kubangan dosa yang dahsyat setelah syirik itu, yaitu kebid'ahan. Jangan dianggap remeh. Oleh karena seorang muslim hendaknya senantiasa bertanya dan bertanya, apakah ibadahnya sudah sempurna? Ya, dengan mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataukah ibadah ini dibangun di atas hawa nafsu atau sekedar yaitu nalar akal yang kata menurut akal ini bagus, atau hanya sekedar mengikuti nenek moyang, atau hanya sekedar mengikuti kebanyakan manusia. Kita katakan harus betul-betul check and recheck, jangan sampai salah. Kemudian ma'asyal muslimin, juga rasa takut kepada Allah, ya, membuat kita menjauhkan diri dari perkara yang ketiga yang dimurkai oleh Allah, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, ya, nafsu syahwat, nafsu birahi, nafsu hewani, sehingga kita terjerumus kepada kubangan-kubangan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjerumus kepada perzinahan, meminum khamar, ya, naam, saling membunuh di antara kita, saling menggunjing, saling mencaci, saling memaki, saling memukul, ya, naam, lalu kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, baik zatnya maupun wasilahnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Na'am ma'asyal muslimin rahimakumullah, kita juga harus takut kepada Allah. Na'am ma'asyal muslimin rahimakumullah,
Itulah perkara, dan termasuk maksiat adalah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, subhanallah, kedudukan takut di dalam agama ini sangat tinggi, karena tidak mungkin seseorang dapat menghambakan dengan sempurna penghambaannya kepada Allah kecuali dengan rasa takut, kecuali dengan kekuatan rasa takut. Ketika rasa takutnya kuat kepada Allah, maka akan kuat penghambaannya. Ketika rasa takutnya lemah kepada Allah, maka akan lemah juga penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan iman dan kekuatan ubudiyah seorang hamba ini tidak lepas dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya syaitan, ya, di antara tugas mereka, syaitan dan wali-walinya adalah menakut-nakuti kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, syaitan dengan wali-walinya, ya, dan juga didukung oleh hawa nafsu kita, senantiasa menakut-nakuti kita untuk, ya, menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah dan untuk melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diajak dan diusung untuk menjadi wali-wali mereka, untuk menjadi kekasih setan, untuk mengikuti jalan setan, untuk mengikuti tipu daya setan, propaganda setan. Allahu Akbar. Oleh karena itu, subhanallah, ma'asyiral muslimin, la ilaha illallah. Betapa banyaknya manusia yang pasti orang-orang di luar Islam, mereka adalah wali-wali setan yang telah berhasil digoda oleh setan, sehingga mereka tidak takut kepada Allah, lebih takut kepada setan. Ya, tidak tunduk dan patuh dengan ajakan Allah, lebih tunduk dan patuh kepada ajakan setan. Sehingga mereka menjadi wali-wali setan yang mereka subhanallah terjerumus kepada kesyirikan, kekufuran. Ya subhanallah, mereka terjerumus kepada yaitu kebid'ahan dan terjerumus kepada kemaksiatan. Bahkan mereka merasa takut dengan subhanallah ajakan-ajakan yang mengajak mereka kepada keimanan kepada Allah, kepada ketaatan kepada Rasulnya, dan kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal itu, ma'asyiral muslimin, dalam surat Al-Imran ayat 175. Lihat di dalam bukunya di halaman 98. Allah Subhanahu wa taala katakan, innama dzalikumus syaitan. Itu adalah, ya, itu adalah syaitan. Innama sesungguhnya itu adalah syaitan. Yukhawwifu awliya'ah. Yang senantiasa subhanahu memberikan rasa takut kepada wali-walinya. Yukhawwifu awliya'ah. Memberikan rasa takut kepada wali-walinya, menakut-nakuti manusia. Maka Allah Subhanahu katakan, fala takhafuhum. Jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah hanya kepadaku bila kalian beriman kepadaku. Subhanallah. Subhanallah, sebagian mereka takut kepada jin. Ya, sehingga rasa takutnya kepada jin, tumbuhlah pengagungan kepada jin, lalu dilakukanlah ritual-ritual penghambaan yang harusnya kepada Allah, kepada jin tersebut. Menyembelih dia kepada selain Allah. Menyembelih untuk jin. Datang memberikan sesajen kepada jin. Ya. Lalu mereka dibuat takut kepada orang-orang soleh yang sudah wafat. Ya. Sehingga takutnya menimbulkan pengagungan. Ya, sehingga subhanallah mereka lakukan perkara-perkara yang seyogianya perkara itu, ya, dilakukan hanya kepada Allah dan untuk Allah, dia lakukan kepada orang-orang soleh tersebut. Ya. Akhirnya mereka menyembelih untuk orang-orang soleh. Ya, mereka merasa khawatir kalau tidak datang ke kuburannya. Mereka agungkan, mereka bangun kuburannya sebagaimana orang-orang Yahudi dahulu. Ya, nah mereka jadikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi wa Nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Ya, ada harapan kepada mereka, ada kecintaan dan rasa takut kalau sampai mereka tidak mengagungkan orang-orang yang saleh tersebut dengan melakukan perkara-perkara yang seyogianya hanya untuk Allah, mereka
yaitu sandingkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian mereka ada yang berdoa kepada orang-orang soleh tersebut dengan dalam rangka menjauhkan dari mereka dari perkara yang memadarati mereka. Minimal mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantaraan kepada Allah ketika mereka berdoa kepada Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, bahkan subhanallah sebagian mereka ada rasa takut dengan takut dunia yang menghalangi mereka dari ketaatan kepada Allah. Ada orang takut miskin, ya akhirnya subhanallah dibuat takut miskin oleh syaitan. Akhirnya mereka tidak berinfak. Akhirnya mereka cari jalan apapun yang untuk mengentaskan kemiskinan mereka, walaupun dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, dirundung rasa takut dengan takut-takut yang tidak beralasan. Ya, takut kepada syekhnya. Naam, takut kepada subhanallah, terkadang takut yang tidak beralasan, takut kepada pohon yang besar, kepada batu yang besar, takut kepada matahari, kepada bulan. Dibuat takut oleh syaitan. Bahkan tadi takut dalam urusan-urusan dunia. Ya. Sehingga rasa takutnya tersebut akhirnya disimpangkan oleh syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkara yang memasukkan mereka kepada kesyirikan, penyimpangan akidah, begitu juga ketakutan yang mereka menjadikan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah propaganda syaitan. Ya, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itu adalah propaganda syaitan yang dia senantiasa menakut-nakuti wali-walinya. Ya, manusia dibuat takut. Subhanallah. Padahal kata Allah ayat lanjutan ayatnya, fala takhafuhum, maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka, wa khafuni, hanyalah takut kepadaku. Karena segala urusan hanya di tangan Allah. Keselamatan dan kemadaratan kita, subhanallah, tidak ada yang mampu mendatangkannya atau menghilangkannya dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wala takhafuni in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman, apabila kalian mengimaniku dan mentauhidkanku dan hanya betul-betul menjadikan aku sesembahan kalian di alam semesta ini. Tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Jangan takut karena miskin. Ya, na'am, ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut yang menjadikan kita mengagungkan, ya, mengagungkan, mencintai, membesarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut sehingga kita harus menyimpangkan, ya, na'am, penghambaan kita kepada selain Allah. La, kecuali kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah semakin melihat hambanya takut kepadanya, Allah akan menjadi walinya, Allah akan menolongnya, Allah akan membelanya. Subhanallah, Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya subhanallah, tidak ragu bahwa ya perangai takut atau sifat takut ya yang ada pada seorang hamba kepada Allah itu adalah bagian ketaatan kepada Allah, bagian penghambaan kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak dalam Al-Qur'an, lihat dalam halaman 99 dalam bukunya, ya, dalil-dalil tentang Allah perintahkan kita hanya takut kepadanya. Ya, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang kita baca dalam surat Al-Imran ayat 175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Hanyalah kalian takut kepadaku bila kalian betul-betul beriman kepada Allah. Ya. Naam, kemudian ma'asyiral muslimin ayat yang lain Allah katakan wala fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian sekali-kali takut kepada mereka. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah hanya kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada yang bisa menolak manfaat dan mendatangkan madarat. Ya, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat. Tidak ada yang bisa menolak manfaat dan menolak madarat dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Apa yang kita takut? Subhanallah, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law istama'atil ummah." Andai kata umat ini berkumpul ala ayadurruka bisyai'
untuk memberikan madarat kepada kita dengan satu madarat. Lan yadurruka bisyai'in illa ma kataballahu alaik. Tidak mungkin madarat itu sampai kepada kita, mara bahaya itu sampai kepada kita, kemadaratan itu sampai kepada kita, kecuali dengan apa yang ditetapkan dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita takutkan? Ya. Apalagi takut yang berlebihan walaupun dalam urusan dunia tadi. Ya subhanallah, terkadang kita dirundung rasa takut miskin, ya, takut usaha kita, ya, apa dengan berlebihannya kita takut usaha kita kolab, naam takut mati, ya, dan yang berlebihan sehingga kita tidak diridhoi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka hendaknya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rasa takut tersebut semakin menjadikan kita tenang, tumaknina dan damai, ya, dalam mengarungi kehidupan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu sepakat bahwasanya, ya, takut merupakan amalan hati dan ibadah yang sangat agung, bahkan seluruh ibadah tidak akan mampu kita lakukan kecuali dengan kekuatan takut kepada Allah. Kenapa antum sholat? Karena takut kepada Allah. Kenapa antum, ya, tidak meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Karena takut kepada Allah. Ya, kenapa antum keluarkan zakat antum? Karena antum takut kepada Allah. Ya, kenapa ummahat, para akhwat, para ukhti, antum pakai jilbabnya dengan sempurna? Karena takut kepada Allah. Ya, kenapa dia seseorang berakhlak mulia? Ya, menjauhkan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk karena takut kepada Allah. Subhanallah. Maka takut ini adalah bagian ibadah yang besar sehingga kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu subhanallah ma'asyiral muslimin, Allah banyak menyifati orang-orang yang beriman, di mana di antara perangai orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Lihat di halaman 101, ya, dalam surat An-Nahl ayat 50, Allah katakan tentang mereka, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka senantiasa takut. Ya, yang di sini secara khusus adalah para malaikat. Namun tentu saja adalah juga orang beriman. Ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka merasa takut Rabbnya yang berada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan semua perintah yang diperintahkan kepada mereka. Subhanallah. Rasa takut mereka, ya, rasa khasyah mereka kepada Allah membuat mereka bergegas. Ya, mereka bergegas melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan mereka berusaha untuk tidak meninggalkannya, dan mereka bergegas untuk meninggalkan perkara yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatallah. Ya, orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Tentunya yang paling pertama adalah para nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Dan orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, dakwah Allah, syariat Allah. Alladzina yuballighuna risalatallah, risalatillah wa yakhshawnahu, dan mereka sangat takut kepada Allah. Subhanallah. Mereka sangat takut kepada Allah. Ya, wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut sedikit pun kepada seseorang, kepada apapun kecuali kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan, mereka tidak takut kepada suatu apapun kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah yang akan menghitung perbuatan mereka. Makanya ikhwan subhanallah, ketika kita di atas kebenaran, jangan pernah kita takut. Di atas hak, jangan pernah kita takut. Jalan, lakukan. Ya, istiqomah di atas kebenaran, di atas hak, di atas akidah yang sahih, di atas ketauhidan, di atas keimanan kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah, kemudian di atas sunnah, di atas bimbingan dan tuntunan Rasulullah SAW, di atas keistiqomahan mengikuti manhajul haq, manhaj yang benar, maka jangan pernah takut. Jalan. Ya, tentu saja dengan jalan yang benar, dengan cara yang benar, dan di atas dakwah menyampaikan yang hak. Katakan yang hak, walaupun pahit kita untuk mengatakannya. Ya, jangan pernah takut. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala bersama kita.
Ketika kita betul-betul istiqomah, ya, di atas jalan Allah dengan penuh rasa takut kepada Allah, dan kita tidak takut kecuali kepada Allah, insya Allah Allah akan bersama kita dan Allah akan menolong kita, namun tentu saja dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang benar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Nah, di sini ya perlu kita pupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, apalagi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di tangannya segala sesuatu. Allah mampu, ya, Allah mampu mengadab kita. Allah mampu, yaitu menurunkan bencana, ya, kepada kita. Allah mampu untuk menurunkan, yaitu murkanya kepada kita. Sebagaimana telah turun kepada umat-umat sebelumnya. Lihat apa yang terjadi di kaum Nabi Lut. Lihat yang terjadi di kaum Nabi Nuh. Lihat yang terjadi kepada kaum Ad, kaum Samud. Subhanallah, begitu dahsyat turun azab kepada mereka ketika mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu melakukan kesyirikan, yang satu melakukan kemaksiatan. Kaum Nabi Lut mereka melakukan LGBT, yaitu homoseks. Subhanallah, lesbi. Naam, lihat Allah turunkan azab Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hendaknya rasa takut kita muncul, dan yang lebih dahsyat lagi, na'udzubillah, kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala setelah kehidupan akhirat, setelah kehidupan dunia. Ya Allah, besok lusa atau subhanallah dalam waktu dekat kita akan mendapatkan, yaitu ajal kita akan mendapatkan kematian kita, lalu kita akan berlanjut ke alam yang setelahnya, alam barzakh, alam kubur. Ya Allah, kita senantiasa takut dengan, ya, azab kubur, sehingga kita berdoa kepada Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Akhi, subhanallah, itu bukan cerita fiktif, ya, itu sebuah kepastian. Ada fitnatul kubur, ada azab kubur, yang sebab nikmat dan kuburnya ada di sini, ada di negeri ini, negeri dunia. Kalau kita baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan taman di antara taman surga. Kalau kita buruk, ya, kalau kita melalaikan perintah-perintah Allah, melaksanakan perkara-perkara yang diburkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, yang akan kita dapatkan galian dari galian neraka, itu azab kubur yang subhanallah dahsyat, yang kita tidak mungkin mampu untuk menghadapinya. Masyaallah muslimin, yang lebih dahsyat lagi nanti adab setelah ditegakkannya sangsakala, ditiupnya sangsakala, ditegakkannya hari kiamat. La ilaha illallah. Naam, ada hisab, ya, ada azab, ada hisab, ada dikumpulkan di padang mahsyar. Ya subhanallah, kemudian ada jembatan yang harus kita lewati, yang begitu kecil, dan di bawahnya neraka jahanam, dan pamungkasnya ada jahanam, ada neraka. Maka Allah perintahkan kita takut. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Takutlah oleh kalian satu hari yang kalian di sana akan kembali kepada Allah. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutilah oleh kalian neraka. Takutilah oleh kalian neraka dan azab Allah yang disiapkan bagi orang-orang yang kufur. Wattaqullah, dan takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyal muslimin, orang yang punya rasa takut yang kuat kepada Allah akan selamat di hari itu. Orang yang punya takut kepada Allah akan selamat di hari itu. Ya, akan dia diberikan rasa aman, yang takut hari ini kepada Allah, sehingga dia melakukan ketaatan, keimanan, ketauhidan, dan dia pun istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun istiqamah di atas ketaatan, menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang yang tidak pernah yang tidak merasa aman dengan Allah dan merasa takut kepada Allah, nanti di hari kiamat akan mendapatkan keamanan. Contoh, ya, bukti kasus atau contoh kasus barangkali tidak asing di telinga antum, ya, tentang 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali di skala itu, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Rajulun da'atu imra'atun data mansibin wa jamal. Seseorang yang subhanallah, seseorang yang digoda, ya, oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan.
Subhanallah, digoda oleh oleh wanita yang cantik, memiliki kedudukan, memiliki harta yang luas. Lalu dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Akhirnya dia tinggalkan wanita tersebut, godaan wanita tersebut, sehingga dia tidak terjerumus kepada kubangan maksiat. Lihat, subhanallah, kekuatan takutnya. Siapa yang tidak ingin, akhi? Kita ini tidak digoda aja nyari. Ya, ada wanita yang nggak cantik pun kita lihat. La ilaha illallah. Ya, apalagi sekarang subhanallah, jalan-jalan untuk menuju zina, ya, menuju yaitu mendekati fitnah wanita, begitu dibuka oleh Allah dahsyatnya. Subhanallah, kalau tidak ada rasa takut kita kepada Allah, luar biasa. Kita akan terdorong untuk melakukan kemaksiatan perzinahan. Lihat kata Nabi SAW, dia ya da'atun dataman simin, digoda, dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, wajamal, dan kecantikan. Faqala ini akhafullah. Ya subhanallah. Ya, dengan kekuatan takutnya dia lari dan dia jauhi godaan dan rayuan ya wanita tersebut. Sehingga subhanallah, Allah berikan keamanan dari rasa panas di padang mahsyar kepadanya. Ya subhanallah. Ya, sehingga neraka Allah pun akan dijauhkan dari orang-orang yang takut kepada Allah. Lihat ketika Allah bercerita tentang yaitu jembatan yang akan kita lalui. Ya Allah, sirat yang dipasangkan di atas neraka jahanam, yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Apa kata Nabi? Allah ceritakan, wa imminkum illa wariduha. Setiap kita pasti akan melewati jembatan itu. Akan kita melihat neraka jahanam, akan kita melalui neraka jahanam. Karena dalika ala rabbika hatman maqdiyah, itu sebuah kepastian yang tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian Allah katakan, summa nunajjil ladina taqaw, lalu kami selamatkan orang-orang yang takut kepada Allah. Allah selamatkan orang-orang yang takut kepada Allah dari ketergelinciran di atas jembatan tersebut, sehingga dia selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya Allah, ya, inna nas'aluka min khasyatik. Makanya doa Nabi SAW, akhi, mintalah kepada Allah rasa takut. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka min khasyatik ma tahulu bihi bainakna wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rasa takut, ya Allah, kepadamu, yang bisa menghalangi aku dari melakukan kemaksiatan kepadamu. Allahumma inni as'aluka min khasyatika ma tahulu bihi bainaka wa bainana wa baina ma'siyatik. Yang bisa menghalangi aku dari ya maksiat kepadamu. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, nah ini adalah perkara yang sangat agung sekali lagi yang harus kita temukan di hati kita. Terakhir ma'asyarul muslimin, ya, rasa takut yang ada dalam hati seorang hamba, ya, kalau kita rincikan juga para ulama dan secara naluri, kita akan dapatkan bahwasanya rasa takut itu terbagi dua. Atau mungkin dibagikan dalam sebagian membagikan terbagi tiga. Yang pertama itu khauful ibadah. Takut yang sifatnya ibadah. Rasa takut yang membuat kita yaitu rendah diri, yang membuat kita yaitu mengagungkan dan memuliakan, ya, sehingga kita lakukan seluruh perintah dan tinggalkan seluruh larangannya. Maka ini khauful ibadah yang tidak boleh kecuali kepada Allah. Ya, takut yang isinya, lihat di halaman 102, yaitu khauful ibadah, takut yang diiringi dengan penghinaan diri, pengagungan dan ketundukan. Maka ini harus hanya kepada Allah. Takut yang membuat kita semakin melakukan perintahnya dengan penuh pengagungan, dengan penuh kecintaan, meninggalkan larangannya dengan penuh pengagungan, dengan penuh kecintaan, ya, dalam hati kita. Maka ini khauful ibadah, takut ibadah yang tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika takut itu disimpangkan, ada takut kepada jin, sehingga kita mengagungkan jin, lalu kita memberikan ketundukan kepadanya, melakukan penghambaan kepadanya, ya, dengan kita menyembelih kepadanya contohnya. Naam, dan kita takut tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat dia murka, maka ini syirik kepada selain Allah. Ya, tikir kepada jin. Ya, takut kepada dukun misalkan, ya, takut kepada dukun, santet, tukang pelet, ya, atau guna-guna, ya, sehingga kita datang kepada mereka, meminta pertolongan kepada mereka, membawa sesajen kepada mereka. La abadan.
ya maka itu takut yang syirik. Ya, takut kepada misalkan orang-orang soleh yang sudah wafat di kuburan, baik para nabi atau yang setelahnya, ya sehingga kita senantiasa mendatanginya, mengagungkannya, memuliakannya. Kalau tidak datang ke sana, subhanallah, dianggap kita tidak akan selamat, kita tidak akan berkah dan seterusnya, bahkan menyambat-nyambat nama mereka. Na'udzubillah, maka ini ada takut ibadah, ya, yang dia telah menyimpangkan dirinya kepada Allah. Takut yang membuat kita bersumpah dengan nama selain Allah, ya, bersumpah dengan nama selain Allah, ya, demi jin fulan, demi nabi, demi malaikat, ya, demi dan seterusnya. Lah, kita tidak boleh mengagungkan dengan penuh rasa takut kecuali Allah, sehingga kita hanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, ini khauful ibadah, ya, takut yang membuat kita ya tunduk, mengagungkan dan patuh ya kepada dan merendahkan diri kepada apa yang kita takuti. Maka ini khauful ibadah yang tidak boleh kecuali kepada Allah. Kemudian ikhwan, takut yang diharamkan yang kedua, takut yang diharamkan oleh Allah. Takut yang diharamkan oleh Allah ada takut-takut yang tabiat, ya, atau kita mungkin lebih ringannya, lebih mudahnya, takut yang tabiat. Takut yang dibolehkan oleh Allah, ya, namun tidak berlebihan sehingga kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Contoh, ada orang takut api, ya biasa. Ya. Naam. Ada orang misalkan takut hewan buas, Masya Allah biasa. Ada anak takut kepada orang tuanya yang, ya, kalau dia melanggar dan orang tuanya akan menghukumnya, biasa. Ya, terkadang kita jalan misalkan ya, tidak bawa SIM, ya, ada apa tuh? Ada polisi sedang razia, wah takut, ya itu takut tabiat. Ya takut tabiat. Naam, ada jurang kita takut terjerumus ke dalamnya. Ada mau lewat di jalan, ada mobil yang lari kencang, ya melaju kencang, kita takut tertabrak. Ini ada takut tabiat, boleh. Ya adalah ini takut yang biasa, manusia tidak mungkin. Jangan antum bilang, ini sudah belajar tauhid nih, tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Antum lewat jalan tol, ya, akhirnya ketabrak. Ini nggak benar. Atau ada antum masuk ke taman safari, ya, di area harimau, wah, dengan dalih aku tidak takut sama Allah, harimaunya lapar-lapar. Ya, antum masuk ke situ, ya sudah dimakan sama harimau. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Ini adalah takut tabiat dan itu dibolehkan, tidak ada masalah. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga, takut tabiat namun menjadi haram, ya, apabila yaitu menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah. Ya, takut sama bosnya, akhirnya dia tidak berani sholat berjamaah. Ya, takut sama bosnya, ini menghalangi apa? Takut sama orang tua, lalu dia melakukan perintah orang tua yang diharamkan oleh Allah. Contoh misalkan saking takutnya orang tua dan orang tua merintahkan dia melakukan perbuatan maksiat, lalu dia ikutilah. Ya, na'am ma'asyar muslimin, ya, maka takut tabiat jangan sampai ya membuat kita meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah. Ini menjadi takut maksiat. Jadi takut itu takut ibadah, bila disimpangkan maka menjadi syirik. Yang kedua takut tabiat, yaitu ini adalah takut yang tabiat manusia biasa memiliki rasa takut tersebut. Yang ketiga takut yang maksiat, yaitu rasa takut yang tabiat namun menghalangi dia dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi orang, ya ada takut, ya mungkin ada tabiatnya ya. Orang takut rugi, akhirnya dia berbohong dalam berdagang. Ya takut rugi itu, ya adalah tabiat takut rugi. Lalu tapi dia melakukan perbuatan maksiat, dia berbohong dalam berdagang, ya, dan seterusnya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, itu barangkali ulasan dari pembahasan hati yang na'am senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, ana kira insyaallah antum sudah memiliki ya bukunya dan memegang bukunya di tempat antum masing-masing, bisa baca sendiri ya, dan semoga yang disampaikan maklum adanya dan bisa dipahami dengan mudah. Dan semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan rasa takut kepada kita hanya kepadanya. Sehingga subhanallah, ya kita senantiasa semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan berlari terbirit-terbirit dari perkara-perkara yang diberkahi dan dibenci oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad. Dan silakan kita kembalikan ke Roja, ke Aisan. Liyatafadhal, na'am.
Alhamdulillah, jazakumullah khairah kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man atas pembahasan dan juga syarah dari tema kita di sore hari ini, yaitu hati yang mentauhidkan Allah atau hati yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa, kita akan berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya untuk soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan di sore hari ini, dan kami akan sapa untuk penanya terlebih dahulu via telepon. Baik, kita angkat. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Assalamualaikum. Kami dengan Bu Eti dari Bandung. Baik, Masya Allah, Ibu Eti dari Bandung. Silakan pertanyaannya. Kami mau mohon doa sama Pak Ustadz. Kami baru sembuh sakit. Jadi kami ada ketakutan, telinga kami itu berdengung terus. Jadi kami tiap hari takut. Jadi sekarang kami itu tiap hari banyak baca Al-Quran, ngaji. Tiap hari. Habis kami ada ketakutan, Ustadz, meminta doa sama Pak Ustadz biar hati kami tenang, jiwa kami tenang, biar kami ada pitulung Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, itu saja Ibu Eti pertanyaannya. Segitu aja, Ustaz. Masya Allah, baik. Ya, makasih banyak. Ya, sama-sama. Mohon doanya, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bu Eti. Kita akan simak nasihat dan juga jawaban dari Ustaz. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu Eti yang dari Bandung, ya. Subhanallah. Pertama, na'am, insyaallah kita doakan, ya. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la syafi'an illa ant wa la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya. Allah adalah zat yang menyembuhkan, dan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah, dan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, insyaallah. Ya, Ibu Eti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, subhanallah. Ya, ketika kita mendapatkan musibah, khususnya tadi yang sedang diarungi musibah sakit, ya, ketahuilah bahwasanya harus kita yakini bahwa penyakit yang menimpa kita adalah tidak lain kecuali dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, tidak ada musibah yang mengena kita kecuali dengan izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ya, zat yang tidak pernah salah. Zat yang tidak pernah salah. Sementara Dia pun Maha Rahim, Maha Penyayang, Pengasih, dan tidak pernah zalim kepada hambanya. Ya. Sehingga subhanallah, hendaknya kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kata Nabi SAW, "Wa man yu'min billah." Siapa yang beriman kepada Allah, khususnya tatkala dikenakan musibah, bahwasanya musibah ini hanya datang dari Allah dan Allah tidak pernah salah. Allah Maha sayang kepada hambanya, yang melebihi sayang seorang ibu kepada kita. Dan Allah anti mendolimi, tidak pernah. Wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Maka membuat kita ridho dengan ketetapan Allah, dengan musibah-musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang memiliki kekuatan iman kepada Allah, hatinya akan tenang. Apalagi subhanallah, sebetulnya di balik musibah-musibah kita ada kabar-kabar gembira. Ada berita-berita acara Allah yang sangat indah. Subhanallah, kata Nabi SAW, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah kalau sedang mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Subhanallah. Ketahuilah bahwasanya ujian yang menimpa ini, apalagi menimpa orang-orang yang beriman, seperti ibu insya Allah termasuk orang beriman, sebagai bentuk cinta kita, cinta Allah kepada kita. Allah sedang mencintai kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala. Ya, dengan ujian penyakit yang sedang merundung kita, Allah ingin memberikan pahala kepada kita. Lihat kata Nabi SAW, "Inna idhamal bala, inna idhamal jaza, ma'idhamil bala."
bahwasanya besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian. Orang ada yang sakitnya influenza, yang satu ini kesakitnya misalkan apa? Sakit kanker. Yang ini cuma influenza, yang ini kanker. Ya, maka subhanallah, ya, tanpa kita berharap tentunya kedua penyakit tersebut, namun ketika Allah takdirkan kanker yang menimpa kita lebih dahsyat pahalanya di sisi Allah daripada penyakit influenza. Karena besarnya pahala tergantung besarnya ujian dan musibah. Kemudian subhanallah Bu, ma'asal ikhwan rahimakumullah dan siang lainnya. Subhanallah, ada berita acara Allah, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Kata Nabi, wala yazalul bala bil mu'min, ya, senantiasa ujian itu akan menimpa seorang mukmin sampai dia berjalan di muka bumi tanpa dosa. Ya, tidaklah ada satu musibah yang mengenai seorang mukmin, kata Nabi. La yusubil muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala haznin hatta syaukat yashukuha. Tidaklah ada yang menimpa seorang mukmin dari musibah, dari rasa sakit, ya, kemudian bahkan gulananya, rasa takutnya, sampai yaitu duri yang menusuk di tubuhnya. Ada duri, ibu lagi ngejahit gitu ya, celuk ya, gitu, ketusuk sama duri atau sama jarum jahit. Hatta syaukatu yasukuha illa kafarallahu bihinnal khataya, kecuali Allah hapuskan dengannya dosa-dosa kita. Ya, dan musibah itu mengangkat derajat kita. Maka subhanallah, banyak berita acara indah Allah tatkala Allah menurunkan musibah kepada kita. Naam, tinggal kita yaitu ridho dengan ketetapan Allah dan bersabar. Ya, naam, bersabar dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Namun tidak mengapa kita mencari sebab-sebab untuk kita keluar dari musibah tersebut. Ya, dari penyakit sekarang yang merundung kita, lakukan sebab-sebabnya. Dan sebabnya ada dua, ada sebab yaitu kauni, dengan kita berobat, ya, dengan berobat yang diizinkan tentunya, jangan berobat yang haram, ya, dengan berobat yang diizinkan yaitu berobat ke dokter, ke klinik, mencari obatnya, ya, atau dengan herbal yang sekarang masya Allah banyak ya, sekarang ditemukan herbal ini, herbal itu, atau obatan-obatan syar'i, masya Allah, dengan kita minum misalkan apa zam-zam, dengan kita madu dan seterusnya. Dan saya arahkan ibu, dan bagus tadi sering membaca Al-Quran, ya, sakit yang merundung telinga ibu dipegang saja, ya, di sini dipegang, kalau bisa diulasi dengan zaitun, ya, sambil dibacakan ruqyah. Dan ruqyah yang paling mudah bahkan dan sementara paling mujarab adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya, surat-surat pendek, surat Al-Fatihah yang paling utama, kita pegang begini, lalu kita bacakan surat Al-Fatihah. Kalau bisa dengan diulasi dengan zaitun, ya, karena kata Nabi, innaha syajaratun mubarakatun fadahinu bih, ya, zaitun itu pohon berkah, maka berlumurlah dengan minyaknya. Maka kita bacakan begini, baca Al-Fatihah, terus dibacakan Al-Fatihah, atau Al-Falaq, atau An-Nas, atau Al-Ikhlas, atau ayat kursi, bacakan di sini, terus sambil kita pegang, insya Allah. Ya, lalu subhanallah, serahkan kepada Allah, sehingga hilang rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita serahkan kepada Allah, karena semuanya di tangan Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, tidak ada yang mampu menyembuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi jawaban yang tepat bagi ibu yang bertanya tadi. Naam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Eti di Bandung, semoga yang disampaikan Ustaz bermanfaat. Dan barakallahu fiik, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Baik, kita angkat untuk penelpon yang kedua. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Zahra di Riau. Ummu Zahra di Riau. Baik, silakan pertanyaannya, Ummu. Ya, terima kasih. Kita memiliki perasaan takut kepada Allah dengan mengingat apabila kita mati, entah bagaimana keadaan kita nanti di dalam kubur. Dan kita ketika di malam hari bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan melakukan hal-hal yang selain yang wajib, melakukan hal-hal yang disunahkan. Akan tetapi masih tergelincir lebih dekat dengan pada sering suka menggibah. Nah, bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Naam. Barakallahu fikum, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan tadi bahwa ya, naam, tidak boleh merasa aman. Rasa takut kepada Allah harus tumbuh di dalam jiwa kita. Ya.
Sehingga rasa takut tersebut ya membuat kita berusaha berlari dari segala apa yang dimurkai oleh Allah. Dan semangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut azabnya, takut ancamannya, takut dengan azab kubur, takut dengan apa yang huru-hara yang akan terjadi di hari kiamat, ya, sehingga membuat kita semangat beribadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlari dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun rasa takut ini harus diimbangi dengan roja. Bukan TV roja ya, roja. Itu harapan. Ya, dengan ada harapan. Maka al-khaufu war-raja, al-khaufu war-raja yaitu harapan besar kepada Allah. Bahwasanya Allah pun Maha Rahim, Maha Ghafur. Allah pun Maha menerima taubat hambanya. Allah cinta kepada hambanya yang beriman, yang tunduk dan taat kepadanya. Maka ada roja, ya ada harapan yang bisa yang menjadi pembandingnya. Ya, sehingga kalau kita takut terus yang akan ada nanti pesimis dan kita tidak semangat hidup. Ya, sebaliknya kalau roja saja tidak ada rasa takut, meremehkan nanti. Allah Maha Pengampun kok. Ya, Allah Maha Penyayang kok, tenang saja, ngapain sih ribut-ribut, Allah nanti juga insya Allah ngasih aku ampunan, sehingga dia meremehkan nanti. Ya, oleh karena itu ma'asyal muslimin rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan, ya, secara umum ini harus seimbang. Ya, nah ketika rasa takut kita jalankan dengan benar. Bagaimana tadi menjalankan rasa takut dengan benar? Yaitu dengan meninggalkan larangan-larangan Allah dan menyempurnakan perintah-perintah Allah. Apalagi ibu tadi, Masya Allah, ya, ceritanya bukan hanya yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah di malam hari dilakukan, Masya Allah. Maka harus tumbuh roja. Ada harapan semoga Allah, ya, dengan rasa takutnya. Baik, sebagian ulama mengatakan bahwa terkadang rasa takut harus lebih muncul ketika kecenderungan jiwa untuk ingin melakukan maksiat. Ya, ketika ada kecenderungan jiwa untuk melakukan maksiat harus melebihkan rasa takut. Ya, karena kadang-kadang iman kita luntur ya, atau bukan luntur lah, turun lah. Iman kita turun. Ya, sehingga subhanallah ada niatan-niatan melakukan keburukan atau melakukan keburukan. Maka dikala itu harus tumbuh rasa takutnya dan dilebihkan takutnya sehingga kita berlari. Ya. Yang kedua, ketika semangat beribadah maka hendaknya lebih dilakukan rojanya. Ibu Masya Allah ya, sedang semangat apa nih? Puasa Syawal. Sedang semangat berinfak. Sedang semangat salat malam. Setelah yang wajib-wajib kita lakukan, maka ya maka tinggikan rojanya kepada Allah. Oleh karena itu subhanallah, wajar kita memiliki rasa takut dengan kematian, dengan adab kubur, wajar. Makanya kita pun berdoa, inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubur. Doa itu kan didasari dengan rasa takut kita. Namun ya, ketika kita sudah jalani dengan kita melakukan ketaatan yang sempurna kepada Allah, bahkan yang sunnah-sunnah kita lakukan, maka gantungkan harapan kepada Allah. Sehingga kita juga memiliki semangat, ya, kita memiliki semangat dan ketenangan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, wallahu ta'ala. Naam. Jazakallah khair atas jawabannya, dan demikian pendengar yang ada di Riau. Barakallahu fiik wa jazakillah khaira. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga masih di via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya dalam pembahasan hati yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Yuni dari Jakarta Pusat. Baik, Ibu Yuni, silakan pertanyaannya. Ya. Ya, ini masih bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini ada dua pertanyaan. Pertama, kita mau tanyakan Ustadz. Silakan, Ibu. Ini masih bulan Syawal, masih menjalankan sholat sunnah puasa Syawal. Apakah kalau puasa sunat itu harus juga diiringi dengan sahur? Apakah boleh dengan cukup niat, dengan niat saja bisa sah puasanya, puasa sunat? Nah, yang kedua, Ustadz, kalau untuk sholat Jumat bagi wanita, apakah dilakukan seperti sholat Jumat di masjid 2 rakaat, ataukah seperti biasa sholat zuhur dengan qobliyah dan badiahnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakillah khair, Ibu Yuni. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Oh, baik.
Baik, barakallahu fikum, Ibu Yuli di Jakarta yang insya Allah diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama berkaitan dengan salat puasa sunnah, ya, tentu saya subhanallah na'am. Pertama kita kembali mengucapkan taqabbalallahu minkum salih amal. Semoga Allah sabatal ajru insyaallah menetapkan amal salat kita dan menerima amalan amal salat kita di bulan Ramadan, dan semoga kita nanti dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Yang kedua, berkaitan dengan puasa sunnah, khususnya di bulan Syawal, dan juga puasa sunnah-sunnah yang lain. Pertama berkaitan dengan Syawal, na'am, yang sahih bahwasanya tadi ya, kita masih ada kesempatan nih yang belum berkesempatan melakukan puasa Syawal. Hari ini kalau tidak salah tanggal 20 Syawal saja. Tanggal 20 Syawal berarti masih ada 10 hari. 10 hari itu lebih daripada 6 hari ya. Dan puasanya 6 hari. Kata Nabi SAW, man sama Ramadana summa atba'ahu sitan min Syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Ya, hadis diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad yang sahih. Naam, fikih pelaksanaannya tidak mesti langsung dan tidak mesti berturut-turut, sesuai dengan kemampuan kita selama yaitu di bulan Syawal. Nah, berkaitan dengan puasa ini, karena ini bertanyanya khusus berpuasa, maka pertama jelas niat. Ya, jelas niat. Ya, di malam hari niat esoknya puasa Syawal. Bahkan untuk puasa sunnah ada keringanan ketika dia pun baru niat di pagi hari. Ya, selama belum ya melakukan makan dan minum dari subuhnya. Misalkan sebagaimana Nabi SAW terkadang datang ke rumah istrinya lalu bertanya, "Indaki syai'?" Punya apa nih sarapan pagi ini? Wah, kata istrinya, "Ma indana syai'." Aduh, tidak punya apa-apa. Idzan ana shaim, ya sudah aku puasa saja. Ya, menandakan bahwa yang sahih pendapat jumhur ulama untuk puasa sunnah tidak diwajibkan tabyitun niyah. Ya, memalamkan niat ini pendapat yang sahih, dan kecuali puasa wajib maka wajib memalamkan niat. Baik. Yang kedua, ma'asyiral muslim, na'am, aturan main umum ya di antara tuntunan sunnah ya yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan bagi orang yang puasa adalah melakukan sahur. Subhanallah, melakukan sahur ini hadiah dari Allah. Ini hadiah dari Allah, diberikan amunisi ya, kekuatan sebelum kita berjuang untuk yang perjuangannya berkaitan dengan perut kita, yaitu tidak makan dan minum di siang hari. Ya, maka subhanallah, nah, hendaknya kita melakukan sahur karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Ya. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Naam. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tasaharu walau bijur'ati ma. Ya, sahurlah walaupun kalian segera meneguk seteguk air, sahurlah. Ya, walaupun segera meneguk air, seteguk air. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Masya Allah. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Bahkan sahur ini sebagai salah satu pembeda puasa kita dengan puasa ahli kitab. Kata Nabi SAW, "Fasuma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatu sahur, fala tada'u." Perbedaan yaitu antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Maka jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun cuma meneguk seteguk air. Dan ni'ma sahurul mu'min at-tamar, kata Nabi. Sebaik-baik sahur mukmin adalah kurma. Ya, walaupun mungkin di sini tidak ada pohon kurmanya ya, tapi buahnya banyak ya. Naam kurma, naam atau naam yang lainnya bebas. Ya, makan kurma lalu atau sebelumnya kita makan nasi dan sebelumnya. Maka usahakan tetap walaupun puasa sunnah ya dilakukan didahului dengan sahur, namun tentunya sahur adalah tidak sampai wajib ya, hanya sunnah muakkadah, hanya cukup mungkin kita agak rugi saja kalau kita tidak sahur secara yaitu kebutuhan, kita ada kebutuhan agar puasa kita yaitu sehat, dan secara sunnah, sangat sunnah, bahkan sunnah muakkadah. Dan subhanallah ada keutamaan, itu makanan yang berkah, bahkan Allah dan Nabi dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ibu yang bertanya, pertama tidak ada syariat sholat Jumat wanita sendiri atau bersama para wanita, tidak ada. Ya, tidak ada syariat itu. Lalu yang khutbahnya misalkan wanita, ini batil, ini bid'ah, tidak benar. Tidak benar. Ya, karena tidak ada syariat wanita sholat Jumat sendirian. Maksudnya
bersama wanita, yang khutbah Jumatnya wanita. Ini tidak benar, tidak pernah terjadi. Di zaman Nabi, di zaman salaf tidak pernah terjadi. Ya. Nah, adapun ketika wanita ikut salat Jumat bersama kaum muslimin, ya, karena kewajiban salat Jumat ini, az-jum'atu haqqun wajibun ila al-arba', kata Nabi. Jumat itu hak dan wajib kecuali kepada 4 golongan. 4 kelompok. Yang pertama anak kecil, yang kedua wanita, yang ketiga musafir, yang ketiga 4 sakit. Ya kan? Nah, yang keempat adalah orang yang sakit. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ya, wanita, anak kecil, orang sakit dan musafir tidak wajib. Ya, tidak wajib. Namun wallahu alam, pendapat para ulama, ketika wanita tersebut dia ikut sholat Jumat berjamaah bersama laki-laki, ya, naam, datang ke masjid untuk ikut sholat berjumat bersama laki-laki, maka gugur juga baginya sholat, yaitu gugur baginya sholat duhur. Dan yang pendapat yang sahih, tidak usah dia sholat duhur lagi. Nah, maka demikian ya kira-kira, sehingga tidak ada beda kalau dia ikut serta bersama kaum muslimin yang khutbahnya laki-laki, imamnya laki-laki, dia sekedar ikut serta dalam sholat Jumat, ya, maka tidak ada beda antara sholat Jumat laki-laki dan wanita. Dan tidak boleh wanita menyendirian sholat Jumat atau bersama sesama wanita yang khutbahnya wanita, yang adanya wanita misalkan, maka ini batil, ini tidak benar. Ya, ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Naam, alhamdulillah. Tafadhal. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan demikian Ibu Yuni. Ya, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat Ibu. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait dengan rasa takut, apakah masuk ke dalam takut tabi'i ketika kita merasa takut dalam kegelapan malam atau kesendirian di dalam rumah ketika lampu itu mati? Dan yang kedua, apakah juga masuk ke dalam takut tabi'i ketika seseorang merasa takut dan khawatir ketika menyeberang atau melewati jembatan di kegelapan malam, dan bagaimana hukumnya mengucapkan permisi atau menumpang-numpang untuk jalan yang biasa disampaikan oleh sebagian orang-orang awam. Jazakumullah khair atas nasihatnya. Pertanyaan yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Naam. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, di tengah kegelapan malam gitu ya, di rumah, ya, apalagi di tempat-tempat yang tadi di atas jembatan atau antum lewat kuburan, ada rasa takut, itu takut tabiat. Ya, takut tabiat, wajar. Ya, kayaknya hampir semuanya tuh ya, melewati jembatan atau melewati orang-orang bilang itu tempatnya begini dan begitu, atau mungkin di rumah kita. Ya, terkadang istri kita malam-malam bangun minta diantar ke kamar mandi, takut katanya ya. Itu takut tabiat. Ya, itu kata tabiat. Namun ya, pertama jangan sampai takut itu ya, naam, membuat kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi sampai terjerumus kepada kesyirikan. Ya, terjerumus kepada kesyirikan. Sebagaimana terjerumusnya orang-orang ya yang dahulu ya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara laki-laki dari bangsa manusia ada yang meminta perlindungan kepada ya bangsa jin. Jin akan senantiasa menambah dia rasa takut. Ya. Naam, sehingga tadi pertanyaannya ya, saking takutnya akhirnya dia apa? Ya, manggil-manggil atau nyambat-nyambat, nyebut-nyebut nama, ya, naam, atau ya tadi itu manggil-manggil ya, nyebut-nyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Atau melakukan sesuatu yang ya, yang subhanallah di situ ada yang sifatnya tatayur. Contoh ya, ada orang katanya kalau antum lewat satu tempat jangan lupa klakson. Ya, membunyikan klakson. Kita sering dengar tuh kalau ada orang yang melewati bawah jembatan atau ini mereka klakson. Ya, katanya untuk menyingkirkan orang makhluk-makhluk halus yang ada di sekitarnya. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah yang harus kita hindari. Alhamdulillah. Ya, pertama tentunya hendaknya kita melatih jiwa. Ya, untuk merasa tenang di sana, yakini ada Allah yang melindungi kita. Apalagi antum berada di tempat aman.
Contoh aman di mana? Ya di rumah antum misalkan, di kamar antum sudah. Ya, ada Allah yang melindungi kita, ya. Lalu kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk lebih menenangkan kita. Naam, alhamdulillah, dan berpositif thinking, ya. Insyaallah tidak ada apa-apa, ya, dan seterusnya untuk menghilangkan dan berusaha menghilangkan rasa takut itu. Ya, dengan perkara-perkara yang baik dan wajar yang bisa kita lakukan. Yang kedua, ma'asal muslimin, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, doa yang membuat hati kita tenang. Dengan janji yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika kita dirundung rasa takut, berada di satu tempat, ya, atau melewati satu tempat, mendatangi satu tempat. Lalu dirundung rasa takut terhadap rasa khawatir dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk di sekitarnya, baik makhluk nyata maupun makhluk halus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang singgah di satu tempat, man nazala manzilan faqala, lalu dia mengucapkan, tentu saja mengucapkan dengan lisannya, dengan menghadirkan maknanya dan menguatkan keyakinan dengan apa yang terkandung dalam apa yang diucapkan. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq. Dengan segala makhluk, dari segala keburukan makhluknya. Ya, baik makhluk yang nyata maupun makhluk yang halus. A'udzu. Ya, insyaallah mudah-mudahan antum hafal nih. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Janji Allah melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam, lam yadurhu syai', tidak akan memadaratinya apapun, tidak akan mampu membahayakannya apapun, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia keluar dari tempat tersebut. Subhanallah. Ya, dan ini gantian kalimat ini, ya, atau dzikir ini, atau raja ini, kalau kita katakan raja yang boleh, ya. Naam, dengan raja-raja atau sambatan-sambatan yang dahulu, mereka kalau melewati satu lembah mereka bilang a'udzu bi sahibi hadzal wadi min syarri sufahaiha, kata mereka, a'udzu bi sahibi hadzal wadi min syarri sufahaiha. Aku berlindung dari penunggu lembah ini, dari keburukan para pengikutnya. Mereka berlindung kepada jin, mereka berlindung kepada syaitan. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ya, ini adalah kesyirikan. Maka diganti oleh Nabi dengan kalimat yang tadi. Maka sekali lagi, pertama ada usaha, ya, kita berusaha untuk meyakinkan diri kita, menenangkan diri kita bahwasanya ada Allah, ya, di sekitar kita, ada Allah senantiasa mengawasi kita, ada Allah senantiasa melihat kita, Allah pasti melindungi hambanya, ya, dan tidak ada yang maha kuat kecuali Allah. Syaitan lemah, adapun syaitan di mana-mana, syaitan di mana? Di sekitar kita juga ada syaitan, dan dia lemah. Ya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu lemah. Nah, syaitan akan kuat ketika kita lemah. Tapi ketika kita kuat, dan kuatnya yang paling utama di hati kita dengan Allah, insya Allah, ya, syaitan akan terhindar dari kita. Kemudian kita, yang kedua itu, banyak mengingat Allah di kala itu, ya, baik dengan membaca Al-Quran, membaca ayat kursi, membaca Al-Fatihah, dan seterusnya. Kemudian kita membaca zikir yang tadi, yang dijanjikan oleh Nabi SAW, kita tidak akan dikenakan mara bahaya ketika kita ucapkan kalimat yang tadi, ya, ketika ada rasa takut di satu tempat atau mendatangi satu tempat dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka kata Nabi tidak akan ada yang memadaratinya sampai dia, yaitu keluar dari tempat persinggahannya tersebut. Wallahu a'lam. Na'am. Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya melalui pesan singkat, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di sore hari ini. Kami harapkan untuk ikhtitam dan kesimpulan kajian di sore hari ini, silakan. Barakallahu fiik. Ikhwani fillah azaikum, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naam, kesimpulannya bahwa naam, hendaknya kita berusaha
ya setelah kita berdoa kepada Allah, ya Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, ya berikanlah kepadaku bagian dari rasa takut kepadamu, ya, yang bisa menghalangiku ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, yang bisa menghalangi kami dari melakukan kemaksiatan kepadamu. Berdoa kepada Allah. Ini as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah dan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesucian. Yang kedua, ma'asal muslimin, ya, subhanallah, keberadaan rasa takut dalam jiwa kita ini darurat. Ini merupakan amalan hati di antara amalan hati yang sangat agung, dan ini merupakan ibadah yang besar, dan seseorang tidak mungkin menjadi hamba Allah yang kuat di atas kekuatan imannya kecuali dengan kekuatan rasa takutnya kepada Allah. Ketika rasa takutnya lemah, lihat kenapa orang melakukan kesyirikan, lihat kenapa orang melakukan kebid'ahan dalam agama, lihat kenapa orang melakukan maksiat dengan berbagai jenis maksiat. Di antara jawabannya, tidak ada takut kepada Allah. Kurangnya, lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tumbuh rasa takut ini. Kemudian tentunya rasa takut harus dibarengi dengan cinta dan harapan roja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita pun senantiasa berharap kepada Allah karunia-karunia-Nya, dan tentunya tadi bahwasanya takut itu jangan sampai membuat kita melakukan kesyirikan, dengan pengagungan, ketundukan, kerendahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyimpangkan ibadah-ibadah didasari dengan rasa takut kepada selain Allah. Yang kedua, jangan sampai rasa takut kita menghalangi kita melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, jangan sampai rasa takut kita menjerumuskan kita kepada maksiat. Maka ini adalah takut yang maksiat. Yang ketiga, adapun takut-takut yang biasa, ya, adalah dalam kehidupan kita itu takut yang mubah. Maka insya Allah bukan dari bagian takut yang dicela dalam agama kita, karena itu takut tabiat. Manusia memiliki sifat takut yang tabiat. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.